akan membahas sebuah skenario yang berhubungan dengan gangguan hematologi. Skenario pada video kali ini ialah Andi berumur datang dengan keluhan lemas dan mudah hilang fokus. Selain itu, Andi mengatakan bahwa dia sering demam dengan durasi yang cukup lama disertai dengan sering pendarahan atau memar. Kok kali ini malah makin banyak ya gejalanya? Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Andi? Dari keluhan yang Andi rasakan seperti lemas, hilang fokus, demam, serta pendarahan dan memar mungkin mengarah pada kelainan yang terjadi di leukosit. So, pertama kita bahas dulu yuk terkait leukosit dan fungsinya. Leukosit atau yang biasa dikenal sel darah putih berpartisipasi pada sistem kekebalan tubuh dalam respon imun bawaan dan humoral. Secara umum, leukosit berfungsi untuk meningkatkan respon inflamasi terhadap patogen. Kalau gitu, harusnya Andi gejalanya gampang demam aja dong. Jadi gini, leukemia merupakan penyakit keganasan pada sumsum tulang yang menyebabkan produksi leukosit menjadi abnormal dan tidak dapat menjalankan perannya secara efektif. Berdasarkan kecepatan proliferasinya, leukemia dibedakan menjadi akut dan kronis. Pada leukemia akut, jenis yang pertama ialah acute myeloid leukemia atau AML. Leukemia ini disebabkan oleh sumsum tulang yang tidak dapat menghasilkan sel darah putih jenis myeloid secara matang. Padahal, myeloid ini berperan dalam melawan infeksi serta mencegah terjadinya kerusakan jaringan tubuh. Usia rata-rata penderita AML ialah 65 tahun dan lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding perempuan dengan perbandingan sebesar 5:3. Selanjutnya ada acute lymphocytic leukemia atau ALL. Keganasan ini terjadi pada sel limfoblast B atau T ditandai dengan proliferasi tidak terkendali dari limfosit yang abnormal. ALL umum terjadi pada anak-anak dengan mayoritas umur di bawah 18 tahun. Selain akut, terdapat juga jenis leukemia kronik, yaitu chronic lymphocytic leukemia. Leukemia ini ditandai dengan peningkatan produksi limfosit B matang, namun mengalami kelainan fungsi. CLL sebagian besar diderita oleh lansia berumur 70 tahun dan sangat jarang terjadi pada anak-anak. Dan yang terakhir ialah chronic myeloid leukemia atau CML. Leukemia ini terjadi karena adanya pemendekan pada kromosom 22 akibat translokasi atau yang disebut juga kromosom Philadelphia. Leukemia ini paling jarang terjadi, lebih sering terjadi pada pasien berumur 70 tahun. Nah, leukemia ini kan menyebabkan leukosit berproliferasi secara abnormal dan bakal menghancurkan sel darah lain. Itulah penyebab gejala yang Andi rasakan bermacam-macam. Setelah ini, kita akan membahas pemeriksaan fisik dan penunjang dari setiap jenis leukemia. Pada AML dan ALL, kita bisa menemukan tanda-tanda anemia, leukositosis, dan trombositopenia seperti lemah, lesu, pucat, demam, infeksi berulang, mudah memar, serta pendarahan. Sedangkan pada chronic myelocytic leukemia atau CML, selain adanya tanda anemia dan trombositopenia, pasien juga bisa dicurigai dengan adanya pembesaran organ seperti splenomegali dan hepatomegali. Terkadang ditemukan juga limfadenopati. Kemudian, pada chronic lymphocytic leukemia atau CLL dapat ditemukan limfadenopati dan splenomegali. Selain melakukan pemeriksaan fisik, kita juga perlu melakukan beberapa pemeriksaan penunjang untuk menentukan jenis leukemia. Pada AML, dapat dilakukan pemeriksaan darah rutin dengan interpretasi terdapat tanda anemia, leukositosis, dan trombositopenia yang parah. Kemudian, dapat juga dilakukan biopsi sumsum tulang, di mana ditemukan adanya sel blast dalam sirkulasi darah. Pada AML, dapat juga dilakukan pemeriksaan penunjang yang dapat menjadi ciri khas, yaitu pemeriksaan histopatologi. Di sini ditemukan adanya auroid atau pewarnaan merah seperti jarum di sitoplasma myeloblast pada apusan darah perifer. Selanjutnya pada ALL dapat dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan darah rutin dengan interpretasi terdapat tanda anemia, leukositosis, dan trombositopenia yang parah. Sedangkan untuk menemukan ciri khas dari ALL dapat dilakukan pemeriksaan biopsi sumsum tulang.
Di sini akan menunjukkan hasil bahwa kadar limfoblast lebih dari 20% pada sumsum tulang. Pada CML, dapat dilakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan darah rutin dengan interpretasi terdapat tanda anemia, leukositosis, dan trombositopenia yang tidak terlalu parah. Dan untuk menentukan tanda khas dari CML, dapat dilakukan pemeriksaan PCR, ditandai dengan adanya kromosom Philadelphia. Yang kedua, apusan darah tepi. Pada proses ini, ditunjukkan gambaran darah leukoeritroblastik yang khas dengan sel-sel imatur yang bersirkulasi dari sumsum tulang. Kemudian, pada CLL, dapat dilakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan darah rutin dengan interpretasi terdapat tanda anemia, leukositosis, dan trombositopenia yang tidak terlalu parah. Kemudian, dapat juga dilakukan pemeriksaan biopsi kulit, di mana pada proses ini bisa terdapat lesi kulit sekunder non-spesifik karena pendarahan, vaskulitis, dan infeksi. Dan untuk menemukan ciri khas dari CLL, dapat dilakukan apusan darah tepi dengan ditemukan adanya limfositis atau peningkatan kadar limfosit pada darah tepi dan sumsum tulang. Terapi yang dibutuhkan pasien leukemia disesuaikan dengan jenis leukemia serta tingkat keparahan yang dialami pasien. Yang pertama, pada AML, terapi yang dapat dilakukan adalah terapi regimen 7+3, yaitu pemberian infus sitabirin selama 7 hari dan antrasiklin selama 3 hari. Pada ALL, terapi yang digunakan adalah terapi induksi dengan antrasiklin. Adapun pada CML, pasien dapat diterapi dengan pemberian obat inhibitor tirosin kinase seperti imatinib 400 mg setiap hari. Yang terakhir, pada CLL, terapi yang digunakan ialah kemoterapi yang dikombinasikan dengan imunoterapi berbasis antibodi anti-CD20.